Guys, baru aja kemarin kita ngeliat dua anime isekai dengan konsep yang sangat unik. Mulai dari ketimpa permain lalu berinkarnasi jadi bocil ubanan overpower, sampai dengan berinkarnasi jadi vending machine. Gua kira keunikan perpindahan ke isekai dari anime musim ini bakal stop sampai sana aja. Ternyata enggak sama sekali. Mungkin zaman-zaman gua nonton anime ReZero, gua udah bilang Subadrun itu pindah ke isekainya udah terbilang unik. Bayangin aja, lu masuk Indo April, pas keluar ke isekai. Nah, tapi pernah nggak kalian ngebayangin gimana jadinya kalau kalian berpindah ke isekai tapi lewat jalur drop item? Udah gitu, ngenesnya lagi di sini kalian dikira kecambah karena kedrop dari seekor slime penghasil kecambah. Penasaran sama animenya? Tenang, karena pada video kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari anime yang baru aja rilis hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kayak biasanya aja guys, post dulu like dan subscribe di bawah, sekalian juga share sebanyak mungkin agar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa MC cupu dalam diri kalian. Dan inilah dia, Reberu Ichida Kedo Unique Skiru episode pertama. Scene awal dibuka dengan menampilkan seseorang yang baru aja terbangun karena mendengar suara seperti sound effect yang biasa dipakai di dalam game. Seorang gadis yang mengira cowok itu adalah sebuah drop item. Dirinya pun mencoba buat mencincangnya di saat itu juga. Sontak si cowok pun langsung terbangun karena mendengar ucapan gadis itu. Si gadis pun heran, kok bisa-bisa drop itemnya itu adalah seorang manusia. Karena seharusnya drop dari seekor slime hanyalah item berupa kecambah. Mendengar semua itu jelas membuat si cowok ini bertanya-tanya kewarasan dari si gadis. Biar gampang, nama MC kita ini ialah Sato Ryota. Mengetahui Ryota yang tidak mengetahui apapun, si gadis pun berniat untuk menunjukkannya. Kemunculan slime yang menyerang sontak saja membuat Ryota khawatir pada si gadis. Usai terkena serangan, HP gadis itu menurun hingga tersisa setengah bar saja. Namun sesaat kemudian, dari penjelasannya, mereka berdua saat ini tengah berada di dungeon Tellurium lantai pertama, yang mana drop-dropan slime di sana adalah item kecambah. Meski telah diberitahu semua item didapatkan dari drop seekor monster, namun tentu wajar Ryota tidak memahami maksudnya. Setelah tahu dunia itu bukanlah bumi, Ryota pun semakin tidak paham dengan apa yang terjadi padanya. Ngelihat si gadis yang terus berburu slime, dirinya pun bertanya soal monster lainnya. Gadis itu pun memberitahukan di lantai satu itu cuma ada para slime. Dan levelnya sama sekali gak cukup tinggi buat naik ke lantai 2. Mendengar kata level, sontak membuat Ryota terkejut dibuatnya. Si gadis kemudian hendak menunjukkannya lewat sebuah item umum yang bernama snowboard. Rupanya papan itu digunakan untuk memeriksa status dari seseorang. By the way, nama dari gadis itu Cripple juga akhirnya. Terkejut karena statusnya Emily yang berfokus pada kekuatan, Ryota pun bertanya soal halaman keduanya. Dan ternyata itu adalah status drop item miliknya. Teorinya kurang lebih sama kayak game yang biasa gue mainin. Di mana semakin tinggi status miliknya, maka drop item yang akan keluar juga akan semakin bagus. Karena status drop item tertinggi Emily ada tumbuhan, maka dari itu dirinya masuk ke dungeon itu untuk mendapatkan kecambah dari para slime. Ryota kemudian diminta buat mencoba melakukannya juga. Mereka berdua pun terkejut karena mendapati status Ryota yang terbilang sangat rendah. Dan karena maksimum levelnya cuma 1, hal itu membuat kita kan bisa level up sama sekali. Setelah dicek halaman keduanya, Emily yang gak tahu rating tertinggi status seorang manusia, dirinya mengira status drop item Ryota yang juga sama rendahnya seperti status tubuhnya. Yang padahal bisa-bisanya Emily mengira rank S adalah yang terendah hanya karena mengikuti alfabet saja. Ryota yang hendak memastikannya berniat mencari senjata dulu. Namun, karena senjatanya Emily yang kelewat berat, Ryota pun dipinjamkan sebuah tombak bambu. Tak lama kemudian, seekor slime datang dan langsung beradu mekanik dengannya. Hingga pada akhirnya
Melihat jumlah kecambah dan wajah Emily yang sangat terkejut, kedua hal itu telah membuktikan bahwa rank S adalah rank tertinggi. Di tengah itu semua, perut Ryota yang berbunyi membuat Emily mengajaknya buat makan bersamanya. Itadakimasu. Mai. Setelah memuji masakannya, Ryota merasa bir akan menjadi perpaduan terbaik untuknya. Akan tetapi, Emily memberitahukan bahwa bir sangatlah mahal buat dibeli. Dirinya kemudian menyodorkan sup kaldu dengan topping kecambah di atasnya. Tangisannya itu berasal dari perasaannya yang sudah sangat lama sejak dirinya makan makanan hangat bersama orang lain. Dan diketahuilah, sewaktu Ryota masih di bumi, dirinya terus mendapatkan kerja lembur dan hanya ditemani makanan dingin yang ia dapatkan dari Indo April. Saking lelahnya, Ryota sampai di opname dan kembali lembur setelah sembuh. スライムにドロップされた。 Ryota pun menangis haru karena merasa telah terbebaskan dari semua kehidupan kejamnya itu. Mendengar dan melihat Ryota yang menangis, Emily pun tak tinggal diam. 頑張った人は必ず報われるです。 Meski nggak empuk, tapi pelukan Loli Leugasi menurut gua. Seketika Ryota jadi lebih tenang mendengar ucapan Emily sembari terus dielus dengan tangan mungilnya. Setelah berterima kasih padanya, Ryota yang berniat buat pergi mencari penginapan. Emily pun memberitahukan Ryota akan sampai di kota begitu keluar dari dungeon. Mengetahui Emily yang takkan ikut dengannya karena dirinya yang tak memiliki cukup uang buat menyewa penginapan, mau tak mau Ryota harus pergi seorang diri. Untuk jaga-jaga, Emily juga memberikan tombak bambu miliknya tadi padanya. Karena terus mendapatkan kebaikan darinya, Ryota pun berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Emily pun turut memberitahukan dirinya yang akan selalu berada di lantai 1 dungeon Tellurium itu. Dan pada akhirnya, mereka berdua baru mengenalkan diri masing-masing. エミリー・ブラウンって言うです。佐藤亮太。ヨータ？佐藤亮太だ。 Singkat cerita, Ryota memanfaatkan waktunya itu buat mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan seputar dunia barunya itu. Mulai dari nama mata uang di sana yang disebut Piro, sampai detail perhitungan penginapan serta makanan di sana. Setelah itu, Ryota kembali berburu kecambah di lantai 1 seperti dilakukan sama Emily. Meski statusnya sangat lemah, tapi Ryota tetap beroptimis dengan status drop item rank S yang ia miliki. Hingga pada akhirnya, ここは3日分の稼ぎで。すごいですヨーダさん。 meski kelihatan sangat lelah, tapi Ryota mampu membeli apartemen tua itu setelah hunting selama 3 hari lamanya. Emily kemudian diberikan sebuah kunci yang jelas membuatnya sangat kebingungan ngelihatnya. Dan ternyata, 今からここに住むからだ。誰がです？君が。 sungguh sangat romantis sekali. Ryota rupanya berniat balas budi pada Emily dengan cara memberikan apartemen itu padanya. Dan dirinya akan terus membayarkan uang sewanya agar Emily bisa tetap tinggal di sana. Setelah menerimanya, Ryota yang hendak berginap dihentikan sama Emily. Ngeliat tangan yang penuh kapalan, serta kantung mata yang sangat tebal, Emily berniat untuk membuatkan sup hangat lagi untuknya. Mengira cuma akan dibuatkan sekali, namun ternyata... 作りますから一緒に飲むです。 Dan pada akhirnya, Ryota dan Emily pun memutuskan buat tinggal berdua di apartemen itu. 一緒に住むってこと？ Scene berlanjut memperlihatkan Ryota yang lagi menukar kecambah jadi duit ke resepsionis yang bernama Erza. Nggak Emily, nggak Erza, mereka berdua sama-sama kesulitan dalam menyebutkan nama Ryota. ヨータ？佐藤亮太だ。ヨータ佐藤さん。亮太だ。 Merasa uang kecambah yang gak begitu banyak, Erza pun menyarankan buat berburu wortel di lantai kedua. Meski aneh, tapi Ryota harus membiasakan diri dengan semua keanehan yang ada. Erza pun turut memberitahukan soal kemunculan dungeon baru yang agak sulit menyebutannya, yaitu dungeon Ionium. Meski Erza ngerasa sulit, tapi Ryota menganggap itu sangat mudah buat diucapkan. Karena itu dungeon baru, keluarga Neptune yang berkuasa di kota Cyclo sedang melakukan pemeriksaan. Karena antrian ini sudah semakin panjang, Ryota yang mau pamitan apa dihentikan sama Erza. 最近できたお店があってよかったら今日一緒に行きませんか？ Meski Erza sangatlah kawaii,
dan punya aset yang meyakinkan. Namun Ryota tetap menolaknya karena satu alasan. Temennya Erza pun meledeknya karena ajakan kencannya itu baru aja ditolak sama pujaan hatinya. Setiba di depan pintu apartemennya, Ryota merasa 12 tahun dirinya yang gak pulang ke rumah yang ada orang di dalamnya. Meski bingung dengan ucapan apa yang harus ia lontarkan ketika masuk ke dalam, namun tentu aja cuma ada satu kalimat yang dirasa sangat sempurna. Tarashi! Ryota pun terkejut karena apartemen tua itu yang telah disulap menjadi jauh lebih indah dari sebelumnya. Emily nampak sangat ceria meski telah bersih-bersih seharian. Ryota pun terus mendapatkan perlakuan layaknya seorang waifu pada husbunya. Ryota pun memintanya buat istirahat karena takut Emily kelelahan. Namun ternyata... Tak lama setelah itu Ryota pun bertanya soal dungeon baru yang dikatakan Erza tadi. Yang mana ternyata Emily juga telah mendengarnya. Meski telah diberitahu dungeon itu adalah dungeon jelek yang gak ngedrop apapun, namun hal itu malah membuat rasa penasaran Ryota bangkit dalam seketika. Dirinya pun memutuskan buat menyusuri dungeon itu buat memastikannya sendiri dengan status rank S miliknya. Mengira gak ada apapun di sana, namun Ryota harus dibuat terkejut karena kemunculan seekor skeleton. Meski telah melakukan counter attack, tapi naas serangan Ryota sabun dan malah masuk ke dalam celah tulang monster itu. Hingga sesaat kemudian, hoki sekali, serangan Ryota barusan rupanya menembus sampai mengenai batu besar di belakangnya. Di tengah monster itu yang gak bisa gerak sama sekali, Ryota pun tak ingin melewatkan kesempatan emas miliknya itu. Setelah berhasil mengalahkannya, Ryota mendapati sebuah benih tanaman yang langsung hilang setelah disentuh olehnya. Gak cuma Ryota, bahkan Emily sangat terkejut karena Ryota yang bisa menaikkan HP-nya meski nge-stuck di level 1. Karena kecurigaannya soal benih yang ia dapatkan tadi, Ryota memutuskan untuk berburu skeleton dibantu sama Emily. Dan dari hasil analisisnya, diketahui Emily yang gak mendapatkan apapun dari mengalahkan monster itu. Dirinya bahkan gak bisa menyentuh benih yang didapatkan sama Ryota. Dan hanya Ryota seorang lah yang bisa mendengar suara notifikasi sistem itu. Meski aneh, tapi Emily tetap ikut bahagia karena hal tersebut. Meski orang-orang menganggap dungeon itu jelek, tapi bagi Ryota, dungeon itu adalah dungeon yang dikhususkan untuk orang-orang berstatus drop item rank S sepertinya. Scene berpindah di rumah. Mengetahui Ryota yang kelihatan bersemangat sampai lupa buat istirahat, Emily pun menasihatinya untuk gak perlu memaksakan diri. Karena dirinya takut jika Ryota sampai kelelahan seperti saat menyewa apartemen itu. Ryota yang gak pernah dikhawatirkan oleh seseorang sebelumnya, hal itu membuatnya berjanji buat pulang sebelum larut malam. Mendengar jelas membuat Emily sangat senang dibuatnya. Singkat cerita, di tengah hunting mortal di lantai 2, Ryota yang habis dibully sama 3 petualang yang sok veteran, yang tanpa ia sadari, seorang gadis bertelinga kelinci nampak menyelinap tepat di belakangnya. Mengetahui Ryota yang cuma level 1, entah apa alasannya, tapi gadis kelinci ini langsung menggaploknya karena level rendahnya. Gadis itu pun terkejut usai menggaplok Ryota dan pergi dengan raut wajah yang sangat kebingungan. Scene berlanjut memperlihatkan Ryota yang baru aja memberikan 3 wortel pada Emily. Akan tetapi, ketika Ryota yang mau dibuatkan masakan enak, mereka berdua harus terganggu karena suara ketukan pintu dari seseorang. Yang ketika dibuka, dan berakhirlah alur cerita anime masuk isekai nge-stuck di level 1 episode pertama. Gua mulai takut sama masa depan anime isekai kayaknya. Gimana enggak, reinkarnasi ketipe permen sama jadi vending machine aja udah terbilang sangat gobloy. Lah ini malah dikira kecambah. Tapi pelajaran yang bisa kita petik dari anime ini ialah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dimana meski nge-stuck di level 1 selamanya, tapi dewa telah memberikan kemudahan berupa status drop item dengan rank tertinggi. Oke lah, gitu aja, gak usah banyak-banyak. Like video ini kalau kalian suka, subscribe kalau kalian sayang sama gua. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye bye.